saudara-saudara, peringatan Paskah UKDW tahun ini kita adakan dalam suasana yang sangat sederhana, mengingat bahwa konteks kita di Indonesia dan juga dunia pada umumnya yang sedang prihatin karena wabah COVID atau virus corona ini. Kita akan bersama-sama mengadakan Paskah ini dan merenungkan sebuah tema lokal, Pati Sakjroning Urip, atau menemukan arti kehidupan dalam kematian. Tema ini adalah salah satu tema yang diambil dari filosofi Jawa yang bermakna bahwa seyogyanya manusia itu bisa hidup dalam kerangka untuk lebih belajar mengendalikan segenap hawa nafsunya sendiri dan menjauhi kehidupan di bumi ini untuk hal yang kurang baik. Kita akan merenungkan dan menghayati bacaan kita dari Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Saya akan bacakan. Demikian. Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Teks Alkitab ini mengisahkan dua perempuan, murid Yesus yang dijumpai oleh Tuhan Yesus pada saat fajar di hari kebangkitannya. Dari teks ini kita akan menitik beratkan 3 gerak tubuh para murid saat berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yaitu mendekati, memeluk, dan menyembah. Selamat menyembah. Segenap keluarga UKDW yang saya kasihi, kita saat ini memasuki masa-masa menjelang Paskah, puncak Paskah, dalam suasana yang penuh dengan kekhawatiran, ketidakpastian, dan juga mungkin ketakutan karena kita berada dalam wabah corona ini. Persis seperti keadaan ketika murid-murid Tuhan Yesus juga menghadapi ketidakpastian, kekhawatiran karena Tuhan yang mereka ikuti itu akhirnya akan mati, ditinggalkan oleh pemimpinnya. Situasi yang sama saat ini kita juga hadapi di tengah-tengah duta wacana. Kami berusaha untuk memaknai perjalanan atau makna Paskah tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Paskah tahun ini dirayakan manakala kita sedang tidak berada di kampus, bahkan semua mahasiswa, dosen, dan karyawan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Itu menjadikan salah satu upaya kita untuk menata diri kita, untuk mengelola diri kita, bagaimana kita bisa menghadapi wabah yang semua orang tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi kita tidak ingin juga hanya terpaku pada kondisi internal kita, tapi kita juga ingin berbuat sesuatu untuk orang lain. Kami sangat menghargai teman-teman dari tenaga medis khususnya yang mengorbankan dirinya, waktunya, tidak berada di tengah-tengah keluarga untuk bisa menolong orang yang sedang dalam posisi sakit. Menegak itu kami juga menggerakkan apa yang kita namakan UKDW berbagi, agar kita juga meskipun dalam segala keterbatasan kita bisa berbuat sesuatu untuk meringankan beban orang yang sedang berjuang di garis depan untuk membantu mengatasi kondisi wabah corona ini. Kita juga teringat orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Yesus mendekati kita supaya kita juga bisa mendekatkan orang-orang yang selama ini disingkirkan. Biarlah Paskah tahun ini boleh mengingatkan kita untuk mencari Kristus dalam keheningan, untuk mencari Kristus dalam situasi ketidakpastian. Dengan cara demikian kita memperoleh perspektif baru memaknai kehadiran Kristus yang tidak hanya mau mengorbankan dirinya, tapi juga sekaligus menjanjikan kehidupan setelah kematian, pengharapan setelah ketidakpastian. Suatu ketika Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dibandingkan kasih seseorang yang mau memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Di tengah keheningan dan kesunyian kubur, jasad Tuhan Yesus terbujur kaku. Itu adalah tanda cinta kasih yang besar yang ia teladankan kepada para muridnya dan kepada kita semua. Tuhan Yesus mengalami kematian di tengah kehidupan dunia ini. Dan para muridnya seolah harus merelakan Yesus direnggut oleh maut. Karena itu pada fajar kebangkitannya, 2 orang perempuan yang Tuhan Yesus temui memeluk Tuhan Yesus dengan sangat erat, seolah tidak mau membiarkannya ia pergi. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah tanda gerakan baru, semangat yang baru untuk melihat bahwa di balik kematian ada kehidupan, ada harapan. Kepada Tuhan Yesus itulah kita berharap. Ya Tuhan, tinggallah bersama aku.
Menyembah Yesus. Warga UKDW yang dikasihi Tuhan, mungkin pertanyaan bagi kita, apakah kita masih bisa menyembah Yesus? Masih bisa bersyukur dan merayakan dengan sukacita Kristus yang bangkit itu? Atau mungkin pertanyaannya adalah, apakah COVID-19 ini rahmat ataukah hukuman? Saudaraku, kita diajari untuk memaknai sesuatu yang mendalam perihal bencana, perihal pagebluk yang menimpa hidup kita. Apakah kita akan bersikap pesimis dan menyalahkan Tuhan, ataukah kita akan memberi makna yang baru dan menaruh rasa percaya bahwa Tuhan Allah hadir dan campur tangan dalam setiap peristiwa itu? Pati sakjroning urip mengajak kita menghayati sikap percaya total kepada Allah Sang Pencipta kita. Yesus yang mati di tengah kehidupan banyak orang waktu itu adalah Allah yang hadir dalam kematian dan kehidupan. Percayalah bahwa Allah ada dan hadir baik dalam kematian maupun kehidupan. Justru dalam kebangkitannya itulah Kristus sudah merangkul kematian dan menunjukkan jalan kepada kehidupan. Maka wajar jika kita bersorak dan bersyukur, memuliakan dan menyembah Kristus, Sang Raja mulia. Puji hormat
jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat Paskah, selamat percaya dan mengimani kembali Tuhan yang sudah bangkit. Biarlah Paskah tahun ini kita rayakan dengan kesederhanaan. Tapi tidak cukup berhenti pada kesedihan dan kesederhanaan itu. Tapi biarlah itu menjadi api yang mengorbankan kita, mendorong kita untuk bisa berbuat baik bagi sesama kita. Seperti halnya Kristus sudah dibangkitkan, kita memulai pengharapan. Demikian juga melalui Paskah tahun ini, Kristus yang bangkit itu memberikan pengharapan bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, bila kita tetap menjaga kesehatan, kita akan melewatinya karena Kristus sudah bangkit.